Saatnya merubah hobi menjadi penghasilan bahkan pasif income dari internet. Apapun hobi kalian, baik itu sepak bola, badminton, traveling, atau hobinya hanya makan, itu semua bisa dirubah menjadi penghasilan. Bahkan jika hobi kalian hanya rebahan sambil nonton film saja, itu juga bisa dirubah menjadi penghasilan bahkan pasif income dari internet. Dalam video ini kita akan mencontohkan dari sebuah hobi yang hanya nonton film saja bisa menjadi penghasilan dari internet, bahkan penghasilannya bisa puluhan juta rupiah per bulannya. Silahkan tulis di kolom komentar hobi teman-teman dan kita akan membuatkan tutorial cara merubah hobi kalian menjadi penghasilan menggunakan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andre Lestari. Sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami seputaran tentang cara mendapatkan uang dari internet. Video ini hanyalah contoh untuk merubah hobi seseorang menjadi penghasilan pasif income dari internet. Apapun hobi kalian bisa dipraktikkan seperti apa yang akan kita sampaikan dalam video ini. Contoh, seseorang hobinya hanya rebahan sambil nonton film, nonton sinetron saja, itu juga bisa menjadi pasif income dari internet. Langkah yang pertama, kita amati orang-orang di luar sana yang mempunyai hobi sama persis dengan kita. Akan kita contohkan lebih spesifik lagi dalam hal ini, orang yang mempunyai hobi nonton film, nonton drama Korea, atau nonton sinetron. Di luar sana banyak sekali yang sudah mendapatkan penghasilan dari hobi nonton film atau nonton sinetron saja. Sekarang kita melakukan cek seseorang yang mempunyai hobi nonton film. Setelah nonton, mereka melakukan rekap isi dari film yang baru saja ditonton, kemudian diupload di sebuah channel YouTube. Hanya dengan seperti itu, mereka meraup keuntungan per bulannya lumayan tinggi. Bisa kita cek dulu. Dari salah satu channel pembahas review film ini mempunyai penghasilan per bulannya sangat fantastik, mulai dari $900 sampai $15.000 per bulannya. Taruhlah di tengah-tengah saja, bukankah itu uang yang sudah banyak sekali? Katakanlah penghasilan karena CPM review film itu tidak terlalu tinggi, ambil saja di bawah dari setengah estimasi, hanya $5.000 per bulannya. Bukankah itu sudah 70 juta rupiah per bulan? Atau tidak usah muluk-muluk, bahkan di fase rendah saja, setengah dari estimasi ini, katakanlah itu sudah 30 juta. Bukankah itu penghasilan yang sudah luar biasa hanya dari hobi nonton film saja? Dalam video ini kita akan contohkan mulai dari awal, dari sebuah hobi nonton film saja, kemudian kita konversi menjadi video yang menarik, kemudian banyak view-nya, alhasil tiap bulannya mendapatkan gaji puluhan juta rupiah. Sebelum kita bertindak lebih lanjut lagi, kita harus melakukan analisa dulu. Kita biasanya nonton film apa? Apakah drama, apakah action, atau kungfu, atau komedi? Setelah kita menentukan film yang biasanya kita tonton, genrenya sudah ketemu, kita cari dulu di channel YouTube. Channel-channel mana saja yang membahas tentang film dengan genre yang sama dengan minat kita. Misalnya film kungfu, di sini ada channelnya Bang Ul Review. Kita lihat dulu, mereka menggunakan judul, kemudian menargetkan keyword apa, kita pelajari dulu. Di YouTube, boleh kita menganalisa sebuah channel, kemudian meniru konsepnya, kita aplikasikan ke channel kita, itu boleh-boleh saja. Saya sering juga membahas sesuatu di channel YouTube saya, dan setelah itu ada beberapa channel yang membahas tema yang sama, namun mereka tidak re-upload, mereka membuat video dengan bahasa masing-masing, mereka menyampaikan dengan gaya bahasa mereka sendiri. Itu halal, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh, teman-teman ambil video yang sudah ada di channel seseorang, kemudian download, di re-upload di channel sendiri. Itu tidak boleh, jelas tidak akan menghasilkan apapun, hanya membuang kuota, hanya buang-buang waktu saja. Yang bisa kita lakukan adalah analisa channel ini, mereka menargetkan apa, boleh kita tiru.
Setelah kita melakukan analisa, kita sudah tahu apa yang perlu kita lakukan, yaitu menargetkan kata kunci apa, mau mereview film apa, kita cari filmnya. Di internet banyak sekali website ataupun situs yang menyediakan film download secara gratis. Contoh di sini, ini tidak ada namanya, langsung menggunakan IP. Mereka sewa satu server dengan IP-nya, kemudian menaruh file-file film di sini yang bisa kita nikmati gratis, bisa langsung ditonton, bisa langsung di-download. Karena keperluan kita untuk melakukan review film, maka kita download dari sini. Di sini sudah banyak sekali disediakan, mulai dari genrenya masing-masing, ada TV series, drama, ada bioskop populer, anime juga ada, atau kita mengurutkan film berdasarkan tahun juga bisa. Jadi sebetulnya teman-teman yang tidak mempunyai hobi nonton film, tidak tahu tentang film sama sekali pun, itu juga bisa melakukan kerjaan ini dengan download film-film dari situs ini, karena sudah dikelompokkan menurut genrenya masing-masing. Kalau kita sudah memutuskan untuk mereview salah satu film, misalnya ini ya, tinggal diklik saja Jurassic World Dominion 2022 ya, tinggal kita klik saja, kemudian klik download. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam membuat channel review film. Banyak pertanyaan, apakah boleh kita re-upload sebuah film? Boleh, asalkan kita menambahkan nilai jual di situ atau nilai tambah dalam video. Kita tidak boleh re-upload satu film full kemudian kita upload dalam channel kita, itu jelas nanti kena klaim hak cipta. Tapi kalau kita melakukan sedikit editing atau banyak editing ya, di situ kita menambahkan voice over, kita memakai narasi kita sendiri, jadi kita menceritakan ulang. Film ini itu menceritakan apa? Kita ceritakan ulang menggunakan gaya bahasa kita, menggunakan suara kita, boleh. Sudah banyak yang melakukan itu dan mereka berhasil. Yang kedua, memang tidak semudah apa yang saya katakan dalam pembuatan review film seperti ini. Setelah jadi di-upload tidak ada yang nonton, itu hal biasa. Itu hal biasa. Yang perlu teman-teman lakukan adalah cari film yang memang betul-betul baru naik daun, kemudian kita ceritakan. Bagaimana kalau kena klaim hak cipta? Ya kita editing. Kemudian sebisa mungkin jangan menggunakan judul film yang kita review. Itu memang kita tidak bisa mendompleng kepopuleran dari sebuah film. Kalau kita menggunakan judul dari film yang kita review, biasanya akan di track dan itu akan di take down. Oke, sekarang saya sudah menyiapkan segala hal sesuatu untuk mencontohkan. Yang pertama, kita download filmnya. Kemudian yang kedua, kita tonton filmnya. Setelah menonton film, kita tahu isinya, kita buat narasi, kita ceritakan kembali isi film tersebut. Katakanlah film berdurasi 1 jam, biasanya hanya akan jadi sebuah narasi 10 sampai maksimal 15 menit. Setelah itu, kita jadikan satu. Oke teman-teman, kebetulan saya sudah membuat narasi, kemudian sudah saya rekam. Kebetulan biar lebih cepat ini saya menggunakan text to speech, jadi suaranya seperti ini. Berlatar belakang pada tahun 1905, kisah akan berfokus pada seorang mantan misionaris. Kira-kira seperti itu voice over yang kita lakukan. Teman-teman lebih baik saya sarankan gunakan voice over sendiri, jangan menggunakan robot, karena itu akan mempunyai nilai jual tersendiri dan mudah untuk mengajukan monetisasi. Tapi kalau teman-teman sudah punya channel yang sudah monetis, ya terserah mau menggunakan voice over dari robot juga silahkan, karena sudah monetis, mau apalagi tidak perlu mengajukan monetis. Selanjutnya saya sudah menyiapkan sebuah film yang mau kita edit. Ini kita tambahkan ke timeline. Apapun software editing yang teman-teman gunakan, biasanya di timeline itu ada grid waktu. Nah ini posisikan setiap gridnya itu tiap detik, sehingga kalau di sini saya rubah di angka 3, berarti di sini 3 detik. Nah ini akan memudahkan kita untuk melakukan editing review film, karena setiap kita editing film itu hanya boleh ambil satu scene-nya itu 3 detik. Dari depan sampai di sini kan 3 detik. Nah di sini kita potong, kita cut seperti ini. Kita kasih jarak.
Jadi dari potongan ini sampai mau ngambil lagi itu harus kita buang dulu. Contoh ini ya, ini kita geser dulu, kemudian kita cut di sini, tengahnya ini kita buang. Ini kan 3 detik pertama tadi, berarti di sini berhenti sampai menit ke atau detik ke-6. Nah, ini detik ke-6. Nah, di sini kita potong. 2 scene ini boleh jadi satu. Nah, dari scene yang kedua ini ke scene yang ketiga, ini harus ada yang dibuang lagi. Tidak harus 3 detik, kalau bisa lebih dari 3 detik, sesuaikan dengan narasi yang kita buat. Kalau ternyata narasi yang kita buat itu lebih dari 3 detik untuk menampilkan scene 1 ini, maka kita bisa menampilkan gambar, kita freeze. Misalnya seperti ini. Nah, ini menjadi gambar. Gambar ini bisa kita panjangkan lebih dari 3 detik atau lebih dari 4 detik, itu bebas kalau gambar. Intinya seperti itu, potong-potonglah film yang kita edit ini menjadi 3 detik. Dari scene 1 ke scene 2 itu harus ada yang dibuang. Contoh lagi ya, ini kita ambil scene yang ketiga, sesuaikan dengan alur cerita narasi yang kita buat. Ini kita ambil yang ketiga, berarti dari sini sudah ada yang kita buang lebih dari 3 detik. Ini kita buang dulu, kita cut. Ini kita cut, kemudian delete. Maka scene 1, 2, dan 3 ini sudah bisa digabung. Ini kita potong 3 detik, 1, 2, 3 grid ini ya. Nah, kita potong, sudah bisa digabungkan. Nah, menggabung-gabungkan, memotong ini kita samakan dengan narasi yang kita buat. Kita play saja. Ini asli audionya kita hidden dulu, kita mute maksudnya. Kita mute agar tidak tabrakan. Berlatar belakang pada tahun 1905, Nah, ini tadi saya contoh, ini kan tidak sesuai dengan narasi yang saya buat. Nah, kita samakan dulu. Jangan lupa ini gridnya kita buat pasti 3 detik dulu. Nah, ini pas 3 detik ya, di angka 3 ya 3 detik. Kita dari sini 1, 2, 3. Coba kita sesuaikan dengan narasi yang kita buat. Kita mulai dari detik 8 ini ya. Ini kita potong 8, 9, 10, berarti sampai 11 untuk 3 detik ya. Kita potong. Nah, ini kita delete. Kita kembali ke halaman pertama. Berlatar belakang pada tahun 1905, kisah akan berfokus pada seorang mantan misionaris. Nah, kisah berfokus pada mantan misionaris. Nah, ini berarti kita tampilkan orangnya. Misalnya di sini. Ya. Ini kita mulai dari 28, kita delete. Kita cut maksudnya 1, 2, 3 detik. Kita ambil 3 detik, delete. Nah, jadi antara scene 1 sama scene 2 ini sudah terlewat banyak ini. Kita sudah buang banyak. Nah, itu aman untuk copywriter. Nah, coba kita play Berlatar lagi. belakang pada tahun 1905, kisah akan berfokus pada... Ini belum saya mute. Untuk audio aslinya kita mute dulu. Seperti ini. Misionaris bernama Thomas, ini orangnya. Yang mana pada adegan ini Thomas diberitahu bahwa ini orangnya. Nah, ini samakan saja dengan narasi yang kita buat. Ini mulai dari 13, 14, 15 ya. Oke, sampai 15. Nah, ini antara scene 2 sama scene 3 ini kan sudah berjarak banyak, sudah kita cut banyak. Thomas, ini orangnya. Yang mana pada adegan Oke, ini kelihatannya lebih dari berfokus 3 pada detik. seorang mantan misionaris bernama Thomas, ini orangnya. Yang mana pada adegan ini Thomas diberitahu bahwa... Oke, ini kurang dari 3 detik, gimana? Enggak apa-apa kalau kurang dari 3 detik. Kalau lebih itu agak bahaya gitu. Yang mana pada adegan ini Thomas diberitahu bahwa dirinya telah diculik oleh Oke, 17, 18, 19, 20 ya, 3 detiknya kita potong sampai detik ke 30. Sudah dapat 4 scene. Nah, ini teman-teman lanjutkan sampai narasinya berakhir, sampai narasi yang kita buat, review film yang kita rekam itu selesai, lengkap narasi sesuai dengan objek video atau film yang kita edit, itu disesuaikan. Kita ngomong si Thomas ya, yang tampil si Thomas. Kita ngomong
si A, yang tampil si A, dan seterusnya. Itu orang yang menonton akan nyaman. Kalau masalah suara, cempreng, dan lain-lain itu bisa diedit-edit sedikit, tidak masalah. Yang penting kita punya kemauan untuk mulai dulu saja. Lama-kelamaan juga kita terbiasa. Nah, kalau kita membaca itu akan lebih bagus lagi intonasinya daripada kita hafalan, tidak menggunakan narasi skrip. Setelah ini kita edit sampai dengan selesai review filmnya, kita ekspor, jadilah sebuah video. Ini saya sudah menyelesaikannya. Pada tahun 1900, saat dirinya disiksa oleh beberapa oknum yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Sesampainya di sana, Thomas pun diperiksa apakah ada kutunya atau tidak, suka ngelam atau tidak, sedang sariawan atau tidak. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita upload ke channel YouTube kita. Untuk optimasinya kita bisa nyontek di channel orang lain, bukan copy paste ya, nyontek. Mereka menargetkan dengan keyword apa. Misalnya seorang mantan misionaris berjuang untuk menyelamatkan adiknya, yang dramatis-dramatis, yang kira-kira orang greget untuk nonton. Usahakan jangan menggunakan judul sesuai dengan judul filmnya, karena itu bisa di tracking oleh pemilik hak cipta dan bisa di take down. Oke teman-teman, seperti itu bagaimana cara kita merubah sebuah hobi, kita enjoy menjalankannya, namun juga kita bisa mendapatkan passive income dari internet betul-betul tanpa modal. Memang apa yang saya katakan ini perlu perjuangan dan tidak instan, tapi jika teman-teman tidak memulai, maka pasti tidak akan mendapatkan apapun, atau dalam tanda kutip gagal. Tapi kalau teman-teman mulai sekarang, ada harapan di masa yang akan mendatang teman-teman akan berhasil. Salam cuan, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, klik tombol like, subscribe, dan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.